Riris dana desa SK tetap jalan. Kerja dari rumah, PNS semua tetap bekerja dari rumah, bukan jalan-jalan, bukan wisata, bukan libur kerja, tapi bekerja dari rumah. Seluruh PNS maka surat menyurat tetap jalan, masuk ke TU Sekda, TU Bupati, ini contohnya tetap berjalan. Bagi petugas kesehatan tentu juga sangat-sangat luar biasa. Saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kalian semua yang betul-betul di puskesmas, di pustu yang tentu mengalami situasi psikologi yang paling berat, karena tidak bisa nolak orang yang harus didatangi atau dilaporkan warga dan datang ke sana. Oleh karena itu, terima kasih dari saya dan masyarakat dan tetap siaga di puskesmas, menerima laporan, menerima informasi, dan saya tetap menghargai apa yang kalian lakukan di seluruh titik penjuru puskesmas dan pelayanan kesehatan. Dan insya Allah juga kita tadi barusan pertemuan dengan Kepala Dinas Kesehatan dan Sekda dan jajaran, segala macam hal yang menjadi hambatan di bawah sarana prasarana akan segera kita percepat untuk bisa, yang penting SOP tetap dijalankan. Dan saya dengar juga tadi SOP sudah dijalankan terus, dan di lapangan seperti di Parepbaru, di Serdam, di Ambawang, di Kakap juga ada laporan langsung didatangi, dan dengan peralatan lengkap, dengan baju dan penutup kepala dan disinfektan yang lengkap, tetap memeriksakan mereka-mereka yang diduga atau ada laporan punya demam dan sebagainya, atau baru pulang dari Sarawak, ada yang baru pulang dari Singapura, ada yang baru datang dari Jepang dan sebagainya. Ini juga saya minta kepada semua RT, RW, dusun, desa sama-sama berjibaku kepada semua warganya untuk bisa melaporkan, menyampaikan siapa yang datang dari luar negeri dan baru pulang, atau istrinya, atau suaminya, atau siapa saja, untuk minta tolong agar sementara waktu bagaimana dia bisa melokalisir atau mengisolasi dirinya dulu, jangan kemana-mana kalau itu dia baru pulang. Nah, kita harapkan tujuannya tidak lain supaya tidak menjadi faktor yang penyebar, karena virus ini tidak kelihatan. Nah, masa inkubasinya 14 hari sehingga tidak ketahuan, sehingga pada saat ada atau tidak ada itu sangat cepat sekali. Itu bisa kita lihat dari seluruh informasi yang ada, yang selama ini kita tonton di berbagai sumber berita, baik media mainstream maupun medsos dan sebagainya. Ya, jadi pada semua warga Kuburaya juga saya berpesan sekali lagi pada anak-anak yang libur sekolah, ini bukan liburan ya, tolong dipahami, ini libur untuk memberi kesempatan kepada anak-anakku sekalian supaya daya tahan tubuhnya baik, bisa istirahat cukup, tidak stres, bermain yang baik ya, yang wajar, kemudian bisa mempersiapkan bagi yang mau ujian sekolah ya, yang kelas 6, kelas 9 dan kelas 12 yang SMA. Nah, oleh karena itu pada orang tua juga, ini juga kesempatan, mungkin selama ini sibuk, jarang sama anak-anak. Nah, mudah-mudahan bisa juga menjadi pengganti guru. Dan guru-guru pun kami minta untuk selalu mengontak orang tua atau anak-anak, memberikan semacam bukan PR ya, bukan tugas, tapi semacam hal-hal yang bisa dikerjakan anak-anak. Termasuk gerakan membacakan bisa dilakukan di rumah kepada keluarga dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah dipahami masa 14 hari itu
ya yang kita libur itu tujuannya supaya di masa itu, masa-masa di mana penyebaran atau virus itu masanya 14 hari itu, supaya kita menghindari atau melakukan hal-hal yang menghambat supaya tidak semakin menyebar. Inilah sebetulnya kenapa 14 hari itu, jawabannya adalah supaya melampaui masa yang dimana itu terjadi betul-betul saat-saatnya yang dimana bisa menyebarkan. Kalau saat itu kita bisa tertib sama-sama, semua bisa berusaha untuk menahan diri, sabar di rumah masing-masing, kemudian kalaupun ada kegiatan tidak usah terlalu ramai. Jadi kalau ada kegiatan yang kira-kira tidak terlalu mendesak bisa ditunda dulu lah. Misalnya contoh kayak di kampung-kampung kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin itu kan masih bisa ditunda untuk 2-3 minggu ke depan setelah kondisi ini agak reda. Tapi kalau kegiatan pribadi ya tentu kita juga paham seperti pernikahan atau berubah-ubah pribadi, tapi diusahakan bagi yang tidak sehat atau yang sedang demam atau yang sedang flu atau kurang atau sedang drop badannya, itu usahakan jangan ikut dalam keramaian. Nah di situ saja, karena mereka-mereka yang segar, yang sehat, yang daya tahan tubuhnya baik, yang tidak stres, nah itu saya kira tidak mudah terdampak. Tapi kita jangan anggap enteng, kita tidak boleh anggap remeh. Ya, sekali lagi jangan anggap remeh, walaupun kita tidak usah panik, tidak usah ikut-ikutan memborong-borong ini dan itu, karena ini semua tergantung kita bagaimana menghadapinya dengan tenang, bersabar, menahan diri. Anggap saja ini relaksasi, refleksi kita bersama keluarga untuk bisa kita sama-sama memperkuat lagi anak-anak kita, ya. Kemudian juga sekaligus kita berusaha untuk meminimalisir, karena kalau kita juga ikut dalam keramaian-keramaian, akhirnya kita menjadi faktor penyebar, berarti kita semakin membuat suasana makin panik. Nah, kepada petugas kesehatan, sekali lagi Pol PP juga saya minta menyebar ke semua puskesmas, dan alhamdulillah sudah dilakukan mulai tadi. Seterusnya mereka ada membantu petugas puskesmas. Terima kasih juga. Nah, kemudian juga camat dan perangkatnya, desa-desa, saya juga ucapkan terima kasih karena selalu informasinya didapatkan oleh puskesmas dan juga dari Pemerintah Kuburaya melalui hotline yang sudah disiapkan di Dinas Kesehatan. Jadi sekali lagi kita jangan panik, kita berusaha tenang. Kemudian kalau panik menimbulkan stres, kalau stres malah lebih mudah mungkin terdampak. Nah, oleh karena itu sekali lagi ini mengisolasi atau mengkarantina diri kita dan keluarga itu bukanlah seperti kita merasa seperti dikungkung, bukan. Ini harus dilihat justru peluang kita untuk menyehatkan badan kita, daya tahan tubuh, mungkin karena kita kelelahan, terlalu tertekan dengan kerjaan. Nah, termasuk PNS. PNS ini kami liburkan, kami tegaskan, bukan libur, tapi bekerja di rumah. Jadi tetap berjalan pekerjaan ini. Jadi mereka-mereka yang di staf maupun jabatan eselon 4, 3, dan 2 itu tetap mengerjakan karena ada surat menyurat, tetap masuk ke TU yang ada, TU Bupati, TU Sekda, tetap menunggu setiap hari di kantor Bupati untuk surat menyurat yang harus ditandatangani oleh Sekda dan oleh saya. Dan juga dinas kita buat edaran bahwa PNS ini membuat laporan kepada atasannya apa yang dikerjakan. Jadi karena sistem kinerja, kontrak kinerjanya ada dan tunjangan kinerja, sehingga semua itu juga kita hitung sebagai kinerja. Jadi tidak salah persepsi bahwa ini meliburkan PNS, tidak. Memang dia tidak hadir di kantor, yang hadir tapi tetap ada yang piket, pelayanan juga tetap ada yang hadir itu walaupun tidak seluruhnya. Nah, jadi sekali lagi guru-guru yang libur juga kami minta tetap standby, tetap ada untuk memantau anak-anak. Diusahakan anak-anak diberi pemahaman. Dan saya berpesan kepada anak-anakku sekalian yang baik yang TK, yang SD, yang SMP, SMA,
kalian semua adalah anak-anak harapan dari orang tua, dari bangsa ini. Jadi tolong dipahami Pak Bupati, ingin kalian sehat, ingin supaya betul-betul kalian bisa benar-benar mematuhi, mengikuti guru orang tua, ya, supaya menahan diri ini bukan diberikan libur kepada kalian bukan untuk jalan-jalan kemana-mana, ya, untuk bepergian jauh-jauh, apalagi justru kumpul-kumpul di tempat yang keramaian. Tolong jangan, karena nanti kalian akhirnya bisa justru menjadi faktor yang bisa menyebarkan itu kepada yang lain, kan kasihan. Nah, kalau ini bisa cepat, kita bisa kompak, solid, sama-sama semuanya masih memahami dan kita sama-sama menahan diri. Insya Allah, yakinlah. Ayo kita semua punya keyakinan, bangun keyakinan kita bersama-sama bahwa kita bisa lakukan itu. Kita yakin bahwa melewati masa-masa yang seperti ini supaya jangan trauma, jangan terteror, jangan kita merasa khawatir, malah justru harus kita lewati dengan kompak dan bersama-sama. Insya Allah, yakinlah bahwa Bapak Ibu dan semua, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu, RT, RW, desa, dusun, semuanya masyarakat di seluruh titik penjuru Kuburaya ini, ya, karena Kuburaya ini berbatasan Kota Pontianak sehingga memang paling rentan juga. Nah, karena itu kita memang harus cepat untuk membentengi supaya jangan justru makin terjadi penyebaran. Itulah kenapa Kuburaya ini juga strategis untuk cepat-cepat kita lakukan langkah-langkah ini. Jadi sekali lagi, semangat ya semuanya, semangat. Kita tidak usah ada yang berpersepsi dan terteror, semuanya tenang. Justru malah ini kesempatan untuk kita saling dekat antara kita di dalam keluarga dan mungkin dengan sekitar kita, keluarga besar, dan sama-sama kita hadapi ini dengan ketenangan dan pikiran-pikiran yang jernih, dan banyak berdoa, banyak beribadah. Ya, setelah sholat fardu kita mungkin setiap waktu kita usahakan ada sholat hajat juga, yang baca Al-Quran. Kemudian juga bagi umat yang lain juga sama, tentu berdoa bersama-sama keluarga dan juga dalam ketenangan, ya. Kita yakin bahwa semua ini tentu ada hikmah besar, ya, dan itu rahasia Allah, rahasia Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan segala sesuatunya ini hikmahnya banyak, mulai dari kita lebih dengan keluarga bisa lebih baik, lebih dekat, dan bisa saling perhatian. Yang kedua, juga hikmah lainnya adalah bagaimana kita lebih melihat pelayanan-pelayanan, termasuk juga desa, RT, termasuk semuanya, jadi lebih berjibaku dan lebih sigap kita membentengi untuk membentengi dari virus ini masuk ke dan menyebar di daerah kita. Jadi disinilah sekali lagi terima kasih kepada seluruh elemen di Kuburaya, termasuk TNI, Polri, ya, dan juga semua pihak, ya, yang berjibaku bersama-sama kita, ya, seluruh warga Kuburaya. Saya ucapkan terima kasih. Teruslah bersemangat dan produktif, ya, dengan pikiran-pikiran yang jernih, dan jangan lupa pola hidup bersih, sering mencuci tangan, ya, setiap waktu kita selalu berusaha. Dan untuk sementara, ya, salamnya kepada kalau ketemu orang harus terpaksa, ya, kita salam menanjak, dan juga salam hormat kita kepada orang bisa kita lakukan salam, kemudian ini, dan tidak ada yang perlu merasa tersinggung karena ini bukan niatnya untuk sombong, ya. Jadi semua juga harus memahami. Tolong warga, kalau ada warga kita yang kemudian tidak bersalaman terus begini, jangan lalu berproses, oh sombong sekali tidak mau salaman. Nah, ini juga tolong dipahami. Justru kita begitu, niat kita jangan sampai justru niat kita adalah untuk diri kita sendiri, keluarga, untuk rakyat, untuk orang banyak. Niat kita baik, itu saja. Yang penting tergantung niatnya, ikhtiarnya. Nah, itulah pesan-pesan saya Pak Bupati, dan sekali lagi kepada petugas kesehatan di seluruh titik kampung,
yang ada 1056 orang tersebar semua. Saya apresiasi dan saya sangat menghargai ya, dan dedikasi Anda semua ya, baik dokter, perawat, bidan, dan jajaran semuanya dinas kesehatan ya. Insya Allah ini kesempatan kita juga dan Anda semua untuk menunjukkan bukti bahwa tugas Anda sebagai medis yang berada di garis depan dalam hal-hal menyangkut kemanusiaan ini memang sudah merupakan anugerah juga dan juga berkah bagi Anda dan bagi kita semua, kesempatan untuk beramal dan berbuat baik, dan juga sebagai ikhtiar kita bersama-sama dan tanggung jawab kita juga bersama-sama dan tanggung jawab semua pihak juga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menanja.